Yang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Jejak Parley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini ya bosku, mohon maaf untuk laga kemarin di sini kita JP tapi tidak bisa klaim ya bosku, malah di sini kita minus ya bosku di laga kemarin. Itu kemarin kita ada dua build yang saya sharing ya bosku di grup WhatsApp. Itu di prediksi kita yang di YouTube kita ambil full semua ya bosku, hanya kita ada perubahan di laga MCT ya bosku. Di laga MCT di sini awalnya kita kemarin bermain di over 2/4 ya bosku, itu kita ubah menjadi pegang MCT di handicap 1. Di sini kita draw ya bosku. Dan di laga Liverpool itu kemarin kita pakai Benfica di nahan 1/3/4 ya bosku. Di sini kita LH di laga Benfica. Terus di laga berikutnya itu bermain di Hamburger ya bosku, itu kemarin kita bermain di under 3/4 ya bosku. Di sini juga kita LH. Dan di laga kemarin di sini kita JP tapi minus ya bosku. Oke, nggak apa, jangan berkecil hati, nanti kita balas untuk laga nanti malam ya bosku. Dan ada satu build yang lagi satu yang saya itu share di grup, sangat disayangkan di sana kita hanya salah satu ya bosku di Liga Italia Serie B. Oke, jadi mohon maaf untuk laga kemarin di sini kita hampir aja JP ya bosku. Kita JP tapi tidak bisa klaim atau kita masih minus. Oke, nggak apa, nanti kita balas lagi ya bosku. Jadi buat bos-bosku yang di grup WhatsApp, mohon maaf ya bosku, nanti malam kita usahakan bisa claim build kita di laga kemarin. Oke, di laga nanti malam. Dan buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami ya bosku, grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan biaya apapun, semuanya itu gratis ya bosku, asalkan bos-bosku bermain di satu atap bersama kami ya bosku di bola 365. Jadi buat bos-bosku yang belum punya silahkan daftar dulu. Untuk link pendaftarannya itu saya sudah lampirkan di kolom komentar seperti biasa. Oke ya bosku, untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, nanti buildnya tetap saya lampirkan di awal seperti biasa. Oke, di sini kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk laga nanti malam. Di laga nanti malam di sini saya sudah siapkan itu ada 6 prediksi ya buat bos-bosku semua. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa kembali meledak. Di prediksi saya yang pertama ya bosku, di sini saya ambil dari Norway Cup ya bosku, dimana ini sudah memasuki babak semifinal. Di sini tuan rumah Molde yang menjamu Strømsgodset untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head ya bosku, dimana dua klub ini kalau kita lihat dari segi performa dua klub ini kita bisa bilang Molde ini jauh lebih diunggulkan ya bosku daripada Strømsgodset, dimana Strømsgodset di dua laga terakhir itu dia menelan kekalahan ya bosku, menelan 2 kali kekalahan beruntun. Kalau kita juga lihat ya performa Molde yang bermain di kandang, di sini Molde juga bagus ya bosku performanya yang bermain di kandang. Dilihat dari laga head to head sini Molde mampu memenangkan 4 laga beruntun ya bosku, karena di sini juga sudah memasuki babak semifinal. Jadi Molde ini yang harus bisa menangkan laga untuk bisa masuk ke final ya bosku. Jadi saya rasa Molde yang bermain di kandang akan lebih jauh diunggulkan. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap 1/4 untuk laga nanti malam, di sini saya rasa laga nanti malam itu 50-50 ya bosku. Di sini 50-50 yang saya masuk, saya takutnya Molde hanya bisa memenangkan laga dengan selisih 1 gol. Oke, jadi mudah-mudahan aja ya bosku untuk laga nanti malam sini Molde bisa memenangkan laga dengan selisih 2 gol ya bosku, mudah-mudahan. Oke, nanti kalau kita ada perubahan betting pasti kita sampaikan di grup WhatsApp. Jadi untuk sementara karena dilihat dari pasaran handicap 1/4 itu masih 50-50 ya bosku, jadi sementara saya pakai laga nanti malam pegang Molde di handicap 1/4, atau enggak bos-bosku yang mau bermain aman bisa pegang Molde bermain win di full time. Dan untuk operandernya bos-bosku bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk laga berikutnya. Di laga kedua ya bosku, di sini saya ambil dari laga Bundesliga Jerman, di mana Augsburg yang menjamu Mainz untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat bosku dari
segi lines up di sini itu ada 5 pemain ya bosku dari Augsburg yang bakalan absen dan 2 pemain dari Mainz yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, dua klub ini ya bosku, dilihat dari laga head to head di sini Mainz yang mampu menangkan laga itu dengan skor 4-1 saat bermain di kandang. Kalau kita lihat ya bosku, Augsburg emang sini rata-rata mengantongi 4 kali kemenangan di 5 laga terakhir ya bosku, tapi di laga terakhir sini Mainz yang mampu menangkan laga. Tapi kalau kita lihat ya bosku, performa Mainz ya bosku di musim sekarang itu dia mampu menempatkan posisinya yang berada di peringkat 10, sedangkan Augsburg yang berada di peringkat 14 ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari segi poin, jika di sini Mainz yang mampu menangkan laga atau mengantongi 3 poin, itu dia bakalan bisa menggeser Union Berlin yang berada di peringkat 7. Jadi ini sangat peluang bagus bagi Mainz untuk bisa berada di peringkat 7 ya bosku di standing klasemen Bundesliga Jerman. Jadi kalau kita lihat performa Mainz ya bosku, di sini Mainz juga kita bisa bilang performanya juga makin bagus ya bosku, dilihat dari 2 laga terakhir. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under untuk laga nanti malam, saya rasa Mainz yang bermain di kandang bisa menahan Augsburg yang bermain di kandang. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under untuk laga nanti malam, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Mainz di nahan 3/4 atau bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Dan di laga berikutnya ya bosku, di sini saya ambil dari Liga Inggris Premier League ya bosku, di mana tim tuan rumah Burnley yang menjamu Everton untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head ya bosku, di mana di 5 laga head to head di sini Everton sama Burnley ini kita bisa bilang performanya itu imbang ya bosku, atau kekuatannya stabil ya bosku kalau kita lihat dari laga head to head. Dan kalau juga kita lihat dari laga keseluruhan ya bosku, dua klub ini emang sama-sama berada di performa yang kurang bagus. Karena kalau kita lihat ya bosku dari pasangan handicap itu dilihat dari pasangan handicap laga netral 0-0, saya rasa Burnley yang bermain di kandang agak sulit bisa kalah ya bosku kalau dilihat dari pasangan handicap. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap di sini Burnley saya rasa agak sulit kalah untuk laga nanti malam. Di sini saya menyarankan bos-bosku lebih bermain di over under ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari over undernya, kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal. Kalau kita lihat dari pasaran handicap itu ada laga netral 0-0. Kalau kita lihat Burnley yang agak sulit dikalahkan bermain di kandang, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang Burnley di laga netral 0-0 atau berpakai handicap nahan 1/4. Oke, kemungkinan Burnley ini kalah sangat tipis banget, tapi kalau kita lihat dari handicap saya rasa sini Burnley bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol. Oke, jika ada saman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke ya bosku, next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang keempat. Oke, di sini saya ambil dari Liga Champion ya bosku, dimana sini Chelsea yang menjamu Real Madrid untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku, dilihat dari laga Chelsea di laga terakhir ini dia berhadapan dengan Brighton, itu Chelsea yang dihajar habis ya bosku bermain di kandang itu dengan skor 4-1. Kemungkinan yang saya baca ya bosku untuk strategi Chelsea di sini, Chelsea bisa aja menang berhadapan dengan Brighton kalau dia mau ngotot, karena sini Chelsea yang saya rasa lebih fokus untuk laga champion ya bosku. Saya rasa di sini Chelsea yang menyimpan pemain-pemain bagusnya atau menyimpan tenaganya yang bakalan bermain di Liga Champion berhadapan Real Madrid. Sini Real Madrid juga berada di performa yang bagus ya bosku di musim sekarang. Saya rasa sini Chelsea bisa memenangkan laga untuk laga nanti malam. Oke, kemungkinan ini strategi dari Chelsea. Oke, kemungkinan ini strategi dari Chelsea dilihat dari laga terakhirnya. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, saya rasa untuk laga nanti malam
saya bakalan pegang Chelsea di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2-3 seperempat. Perkiraan skor dari saya itu bisa kemenangan Chelsea 1-0. Oke. Dan lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi yang kelima. Di sini saya ambil dari Liga Champion ya bosku. Di sini masih ada lanjutan lagi Liga Champion di mana Villarreal yang menjamu Bayern Munchen untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam sudah jelas di sini Bayern Munchen yang lebih diunggulkan ya bosku. Kemungkinan Bayern Munchen ini bisa menangkan dengan selisih 1 gol itu masih terbuka lebar ya bosku. Kalau kita lihat performa Villarreal juga tidak begitu bagus. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head, di mana kalau kita lihat dari laga head to head di sini Bayern Munchen mampu menangkan 2 laga ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, di sini saya menyarankan bosku untuk pegang Bayern Munchen di handicap 3/4 ya bosku atau bermain di over 2,5. Oke. Di sini striker yang dimiliki oleh Bayern Munchen yang lagi on fire itu bisa mencetak banyak gol ya bosku untuk laga nanti malam. Next, lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang ke-6 atau terakhir menurut versi gua, di mana di sini saya ambil dari Liga Inggris Championship. Di sini tuan rumah West Brom yang menjamu Bournemouth untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana sini Bournemouth yang berada di peringkat 2, sedangkan West Brom sini yang berada di peringkat 12 ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head, di mana dua klub ini bosku performanya Bournemouth yang jauh lebih diunggulkan daripada West Brom ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, di mana di 2 laga terakhir sini Bournemouth yang mampu ditahan imbang sama West Brom ya bosku untuk dilihat dari 2 laga terakhir. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ya bosku, saya rasa sini Bournemouth bisa comeback untuk laga nanti malam kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under. Oke, jadi untuk laga West Brom versus Bournemouth, bosku bisa pakai Bournemouth di laga netral 0-0 atau bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam. Itu sudah ada 6 laga yang saya bahas ya bosku, dan kita lanjut saja pergi ke build parlay kita. Di build parlay pertama ya bosku, bosku bisa pakai Bayern Munchen di handicap 3/4, Burnley di under 2,5, Molde di handicap 1/4, Bournemouth di laga netral 0-0. Oke. Dan di build parlay kedua bosku bisa pakai Chelsea di under 2-3/4, Bayern Munchen di handicap 3/4, Burnley di under 2,5 main di over 2, Molde di handicap 1/4, dan Bournemouth di laga netral 0-0. Dan untuk single bet bosku bisa pakai Bournemouth di laga netral 0-0 dan Bayern Munchen di handicap 3/4. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.